P itu sudah melakukan constructive retirement, ya, constructive retirement. Nah, kalau sudah di retirement seperti itu, maka nanti efeknya adalah, ya, jurnalnya apa tadi? Nah, kita lihat ya, kalau lupa. Capital stock return earnings pada investment in S. Jadi di sini yang kita coba untuk kita sesuaikan, kita adjust adalah investment in S, ya, investment in S. Oke, investment in S. Nah, ini dia 70.000 ya. Jadi sudah include di dalam apa namanya? Saldo dari investment in S. Oleh sebab itu nanti harus ditambahkan. Nah, ini kuncinya ya, kunci di dalam melakukan eliminasi. Jadi nanti karena ini sudah ya, sudah dikeluarkan dari 70.000 yang merupakan angka dari investment in P-nya si siapa? Si S gitu kan. Maka ini harus kita tambahkan lagi. Ya, kita tambah lagi 70.000. Kemudian investment in P ini kita eliminasi ya dengan cara menambahkan tadi investment in S 70.000 ya. Oleh sebab itu jurnal yang buku besar ini mutlak ya dilakukan oleh si P. Ya kan? Karena ini udah berkurang nih investment in S-nya 70 gitu kan. Nah, untuk mengimbanginya itu pada saat eliminasi itu kita munculkan kembali investment in S sebesar 70.000 dan investment in P di sini dihapus, dieliminasi. Gitu ya. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk metode equity ya. Metode equity juga sebenarnya sama ya. Kita tambahkan 70.000 kenapa? Kan di sini sudah dikurangkan ya di dalam jurnalnya si P itu sudah dikeluarkan 70.000 kenapa? Karena adanya constructive retirement. Nah, ini kita munculkan lagi nih. Kita munculkan lagi 70 gitu ya. Kemudian investment in P di sini akan dihapus gitu ya. Jadi ini nanti terlihat bahwa investment in S pada investment in P gitu ya, jurnal eliminasinya gitu kan. Dan untuk metode equity seperti AKL1 sebelumnya itu nanti tolong diperhatikan bahwa nanti sangat tergantung dari laba yang dihasilkan oleh si S ya. Nanti akan ekuivalen kenaikannya dan seterusnya. Sehingga ketika dieliminasi jangan sampai lupa ini ada eliminasi juga terkait dengan income from S ya. Kalau 1 tahun masih gampang ya, tahun berikutnya nanti harus disesuaikan sesuai dengan perhitungan saldo investment in S. Gitu. Oke, itu perbedaannya ya untuk yang metode konvensional dengan metode treasury ya. Cara menghapusnya agak beda ya, karena tadi ya ada jurnal yang diposting ke buku besar ya untuk yang metode konvensional. Oke, kemudian tahun berikutnya. Nah, ini untuk yang tahun berikutnya seperti ini ya. Ya, nggak ada masalah. Si S-nya menggunakan metode cost ya, P-nya menggunakan metode equity, nggak masalah. Kita tetap bisa hitung di sini di mana untuk mencari separate income harus dikeluarkan dari income from S maupun dividend income ya. Sehingga nanti akan ketemu NCI expense-nya berapa. Sekali lagi untuk mencari consolidated net income itu kita bisa dapatkan dari mana tadi? Dari hasil hitungan aljabar ya, P-nya itu ketemunya 105. 105,46,495. Ya dari tadi saya ngomong aljabar atau aritmetika yang benar ya. Ya intinya matematika gitu ya. Oke, jadi 105,495 dikalikan dengan 90% ya. Itulah yang disebut dengan consolidated net income ya.
90 dikalikan 105,495, ketemunya 9495. Kemudian untuk mencari income from S, gampang, kita kurangkan saja 94945 dengan spread income-nya si P, maka akan ketemu income from S. Nah, itu trik untuk melakukan check and recheck ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Eh, di workbook itu kan ada rangkuman, Pak. Nah, terus di situ ada tulisan kalau metode sum treasury itu S-nya pakai metode biaya, tapi kalau konvensional S-nya pakai metode ekuitas. Mm-mm. Sedangkan di buku modul ini kayaknya dari tadi S-nya selalu pakai metode biaya ya, Pak. Itu gimana, Pak? Mm-mm. Ya, tadi kayaknya sudah saya singgung sedikit ya di dalam slide. Nah, ini dia. Coba saya tunjukkan tadi ya. Nah, ini ya. Kelihatannya slide saya. Di sini saya jelaskan atau di dalam apa garis kuning ini itu kan ada dividen income ya atau income from P. Nah, ya. Jadi angka di sini nanti itu boleh S-nya itu menggunakan metode cost dan juga boleh metode equity. Ya, misalkan S itu punya saham P itu 25%. Berarti kan S harus mencatatnya dengan metode equity ya, karena S punya kepemilikan yang signifikan atas manajemennya si P gitu ya. Nah, di sini bukan 10% ya, misalkan 25% gitu kan. Nah, di sini yang kita masukkan angka apa? Angka income from P gitu ya. Income from P. S kan dapat income from P ya kan. Kalau P-nya itu labanya naik gitu kan. Investment in P-nya juga naik kan. Nah, di tahun yang berjalan income from P-nya kita harus akui gitu ya, income from P untuk kita masukkan. Tapi jangan lupa sama seperti dividend income tadi itu pada saat menyusun consolidated net income terus diurangkan juga di sini. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ditambahkan di kolom kanan, kemudian di kolom kirinya juga kita kurangkan. Itu. Jadi tidak hanya terbatas untuk yang metode treasury ini, S-nya itu menggunakan metode cost ya, tapi kalau misalkan kepemilikannya signifikan atas sampai itu boleh menggunakan income from P lalu dimasukkan di dalam persamaan ya, bukan persamaan, di dalam penghitungannya sebagai income from P tersebut sebagai bagian dari adjusted spread income. Gitu, Mbak. Untuk metode konvensional juga sama ya, Pak? Berarti. Konvensional juga sama, boleh dia metodenya misalkan apa bukan dividen income gitu kan, income from P gitu ya bisa, boleh. Ya, tapi nanti kalau untuk yang metode konvensional kan nggak perlu dihitung ya di dalam apa separate income-nya sebagai adjusted apa separate income kan, untuk yang konvensional. Tapi untuk yang treasury harus masuk ya sebagai dasar apa penghitungannya. Baik, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya izin pause sebentar ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi tadi disebutkan bahwa untuk yang metode konvensional ya itu bisa untuk menyelesaikan perhitungan struktur eh, afiliasi yang kompleks ya. Nanti akan kelihatan ya akan lebih terlihat keunggulannya untuk menggunakan metode konvensional untuk struktur yang kompleks ya. Nah, kenapa? Karena di dunia nyata itu strukturnya pada dasarnya kompleks ya, sangat-sangat rumit. Nah, maka kalau sudah rumit kita bisa gunakan metode konvensional ya. Contoh rumit itu seperti apa sih ya? Gabungan antara misalkan connected affiliates gitu kan dengan mutual holding ya. Misalkan di antara child-nya itu juga saling mutual holdings gitu kan. Maka tidak ada cara lain ya kecuali menggunakan metode konvensional gitu. Nah, kita coba lihat di dalam textbook atau di dalam modul itu ada struktur afiliasi yang cukup kompleks di mana ada P, kemudian ada S dan juga T gitu ya. Nah, ini kelihatan ya modulnya, teman-teman juga buka modul ya.
Di mana P punya saham S. Oke, direct holdings ya, direct holdings. Tapi tunggu dulu, S membeli saham T. Ya, berarti S punya saham ke T. Dan juga T punya saham S. Nah, kita tinggal susun nanti. Oke, saya ulangi untuk nanti ujian itu tolong dibuatkan gambarnya ya. Bagannya itu harus dibuat dulu. Ya, dari bagan nanti akan kelihatan nanti apakah T di sini misalkan ya, atau nanti apa grandson itu kan bisa dikonsolidasikan ke P gitu ya. Maka harus dibuat bagan untuk menguji dulu apakah memang perlu dilakukan laporan konsolidasi. Oke, di sini P ke S80 ya. Ini sayangnya saya tidak bisa menggunakan pulpen apa stilusnya. Nah, pakai ini aja ya. P gitu kan. Kemudian di sini ada S, T ya. P ke S 80. Kemudian apa lagi? S ke T 70 gitu kan. Kemudian T ke S 10% ya. Nah, nanti di dunia nyata bisa seperti ini. Tes gitu kan, pusing kan. Nah, ini masih sederhana dulu ya. Oke, tapi bisa dengan penyelesaian apa persamaan matematika itu bisa diselesaikan ya. Oke, sebelum kita hitung ya, kita cek dulu ya. Dari bagan ini kan sangat kelihatan ya, P direct ke S, S ke T ya. Ini sudah pasti T bisa dikonsolidasikan ya ke laporannya holdings ya, ke P gitu ya. Kemudian nah, di sini ada mutual ya, mutual holdings ya antara S dengan T. S punya T 70, T juga sebaliknya punya saham S 10% ya. Oke, positif bahwa ini bisa dikonsolidasikan. Kemudian yang berikutnya kita perlu cari informasi separate income-nya ya, separate income. Nah, nanti bisa dari laporan keuangan, bisa juga dari laporan keuangan yang sudah dituangkan dalam kertas kerja, misalkan nanti pas ujian gitu kan. Atau harus dicari dulu gitu kan. Nah, itu sudah biasa lah kalau ujian seperti itu. Nanti split income dicari, dividen, oke ini juga sudah diketahui. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung ya, kita menghitung yang namanya apa namanya net consolidated net income-nya berapa. Kemudian NCI expand itu ada dua ya kan, NCI expand ada dua nih. Yang pertama NCI expand itu yang di T ya kan, karena T ini NCI-nya adalah 30% ya menurut si S ya, karena 70 dimiliki oleh si S. Kemudian si S juga sama. S di sini sudah pasti dia punya NCI expand gitu kan. Yang tadi NCI expand-nya T ya. NCI expand-nya S berapa nih? Nah, kita bisa lihat dari persentase ini ya. P ke S 80 berarti 20% itu adalah NCI expand-nya S. Oke. Selesai sampai di situ? Belum. Ya. Kenapa? Karena T juga punya S nih. Ya kan? T punya S 10%. Berarti NCI expand S itu berapa jadinya? 100 dikurangi 80 ya kan? Dikurangi 80% dikurangi lagi T ya kan? T-nya kan punya punya saham S 10% gitu. Nah, kenapa harus dikurangi oleh si T ya? T-nya kan sudah menjadi bagian dari konsolidasian, jadi harus dikeluarkan. Harus dikurangkan lagi ya. Maka ketemu di sini berapa? 10% ya. Ini NCI-nya S. Ya. Oke. NCI-nya T udah jelas tadi ya, 30% ya.